잡아 족치기엔 아깝고 터지는. 야 미선아 밥 먹자. 아 배불러 씨. Di balik penampilan seorang bapak rumah tangga yang sederhana, tersembunyi jiwa seorang prajurit elit yang sangat terlatih dan telah pensiun. Namun, bapak rumah tangga ini terpaksa kembali beraksi karena sang istri telah diculik oleh kelompok perampok. Seperti apa kisahnya? Inilah dia Mission Cross. Film ini mengisahkan tentang Kang Min Ho, seorang pria yang menjalani kehidupan sebagai bapak rumah tangga dengan rutinitas yang tidak seperti biasanya. Setiap pagi dia bangun lebih awal, membersihkan rumah dan menyiapkan sarapan lezat untuk istrinya yang bernama Misun. 미선아. Namun, di balik penampilannya yang sederhana dan kehidupan sehari-hari yang tenang, tersembunyi sebuah rahasia besar. Min Ho adalah mantan anggota pasukan khusus yang terlatih. Lalu, Misun adalah detektif yang sudah terkenal di Korea berkat prestasinya. Dia ini pernah meraih posisi kedua dalam lomba menembak se-Asia dan berhasil menangkap 180 penjahat dalam setahun. Sementara itu, Min Ho hanya bekerja sebagai supir antar jemput anak sekolah yang karirnya tidak diperhitungkan. Bahkan dia sering diberi uang istrinya karena kasihan. Hari itu, Misun mendapatkan petunjuk penting tentang seorang bandar narkoboy dalam kasus yang dia selidiki. Rekan-rekannya pun selalu dibikin kagum akan kinerjanya yang cepat. Dan tanpa berlama-lama, Misun langsung bisa menemukan lokasi bandar itu dan bergerak cepat menuju TKP. Setelah itu, Misun dan timnya dihadang oleh anak buah bandar narkoboy. Namun, tak butuh waktu lama, Misun pun melawan mereka sendirian dan berhasil masuk ke markas si bandar narkoboy. Saat itu bandar tidak memberitahu apapun. Namun Misun menyadari jika seluruh barang bukti ada di mobilnya. Dengan cepat, dia meminta rekan-rekannya mencari mobil dengan plat nomor yang dicurigai. 064 0919 Setelah menangkap bandar narkoboy terbesar, Misun merayakan keberhasilannya dengan teman-temannya di rumah. Dalam pesta itu, Kang Min Ho ikut bergabung dan bisa ditebak yang menyiapkan seluruh makanan dan perlengkapan pesta adalah si bapak rumah tangga ini. Di sisi lain, terlihat seorang wanita yang sedang dalam situasi berbahaya. Dia terlihat menyembunyikan sebuah flash disk yang membuatnya dikejar oleh sekelompok orang. Dia pun berusaha melarikan diri, namun akhirnya tetap tertangkap, tetapi dia berhasil meloloskan diri. Namun sayangnya, dia malah terkena tembakan dan jatuh dari atap gedung. Keesokan harinya, detektif Misun ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini. Setibanya di lokasi kejadian, Misun dan timnya melakukan penyelidikan terhadap percobaan pembunuhan ini. Beruntung, wanita itu mengenakan rompi anti peluru sehingga dia masih hidup meski belum sadarkan diri. Tim Misun berusaha keras untuk merawatnya dan mencari tahu lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi. Misun segera meminta rekan-rekannya untuk menginformasikan media bahwa wanita itu telah tewas, agar kelompok yang mengincarnya tak akan mencari si wanita itu lagi. Di malam hari, rekan Kang Min Sun tidak sengaja melihat suami Min Sun bersama dengan seorang wanita lain. Mereka pun merasa perlu melaporkan kejadian itu kepada komandan mereka yang telah berpengalaman tentang perselingkuhan. 먼저 이렇게 우리가 상의를 좀 드려야 될 것 같아서. 미선 선배 형수님 말입니다. 뭐 여자가 있더라고요. Komandan lalu membenarkan jika kejadian itu adalah perselingkuhan. Padahal ya, Min Ho hanya bertemu dengan teman lamanya saat menjadi pasukan khusus dulu. 오랜만이네. 어떻게 이렇게 보네? 중산이랑 관련이 있니? 중산이 형 실종됐어.
Keesokan harinya, setelah mengantar anak-anak TK, Kang Min-ho mengunjungi rekan wanitanya itu yang bernama Hejo. Min-ho memberikan pakaian bayi sebagai tanda perhatian. Namun, anak buah Mi-sun yang terus memata-matai jadi semakin yakin jika Min-ho telah berselingkuh. Di kantor polisi, komandan dan Mi-sun sedang membahas kasus penembakan. Tiba-tiba, HP komandan terus berbunyi karena banyak pesan yang masuk. Meskipun berusaha untuk tetap tenang, rasa penasaran Mi-sun sebagai detektif membuatnya ingin melihat pesan itu. Namun, alih-alih menemukan info tentang kasus, dia justru menemukan foto-foto suaminya yang sedang bersama wanita lain. 왜 내 여자분들을 왜 네가 관여하려고 그래? Malam harinya, Mi-sun mengajak anak buahnya untuk minum sambil membahas masalah Min-ho. Anak buahnya yang takut pun menyarankan untuk langsung bertanya kepada Min-ho. Setelah sampai di rumah, Mi-sun menunggu Min-ho pulang. Ketika Min-ho tiba, Mi-sun menanyakan dari mana dia pulang terlambat. Min-ho pun menjawab bahwa dia sangat sibuk di TK dan berencana meminjam mobil Mi-sun untuk memancing. Mi-sun pun mengizinkan, namun dia semakin curiga dengan gelagat suaminya. Keesokan paginya, Mi-sun bersama anak buahnya memutuskan untuk memata-matai Kang Min-ho. Melihat gerak-gerik Min-ho, Mi-sun pun percaya jika suaminya benar-benar memancing karena dia membawa banyak peralatan memancing. Namun, anak buahnya malah memperkeruh suasana dengan komentarnya tentang pria yang sering menggunakan memancing sebagai alasan untuk berselingkuh. 바람피는 놈들의 기본이지. 그렇게 시작하지. Nyaris saja mereka ketahuan oleh Min-ho, tetapi berkat pengalaman mereka sebagai polisi, akhirnya mereka pun berhasil tetap bersembunyi. Setelah beberapa saat mengawasi, benar saja, mereka melihat Kang Min-ho dan Hejo sedang check-in di sebuah hotel. Mi-sun dan timnya pun terus memantau hingga mereka menuju kamar. Mi-sun yang tidak tahan lagi ingin melabraknya dan menghajar mereka berdua. Namun untungnya anak buahnya bisa menenangkannya untuk mencari bukti lebih lanjut. 우리한테는 좀 결정적인 타이밍이 아니란 얘기지. 진정해. Langkah selanjutnya, anak buah Mi-sun memutuskan untuk menerbangkan drone demi mengawasi apa yang sedang mereka lakukan. Sayangnya, aksinya justru membuat Mi-sun marah karena drone kantor itu ternyata rusak. 나 혼자 나니까 맛이 안 나네. 정말. 야, 내 드론. Tak lama setelah itu, Mi-sun menerima telepon dari kantornya yang memberitahukan bahwa wanita itu adalah korban penembakan dan telah sadarkan diri. Dia pun memarkir mobilnya di depan kendaraan Min-ho agar bisa mendapatkan rekaman video atau sidik jari dari si wanita itu. Mi-sun kemudian bertemu dengan wanita itu yang menjelaskan bahwa dirinya dan komandannya yang bernama Jung-san terlibat dalam penyelidikan kasus korupsi yang melibatkan seorang Jenderal Kim senilai 5 miliar won. Wanita itu pun berhasil memindahkan uang itu ke rekening yang sudah dipersiapkan oleh Jung-san dan menyimpannya di sebuah flash disk dan rencananya akan dilaporkan langsung kepada presiden. Namun, aksi mereka terendus oleh para koruptor dan Jung-san kini hilang. Dia diasumsikan diculik oleh mereka. Wanita itu juga menggambar logo yang digunakan oleh pengkhianat negara. 지금 어디에 있습니까? 납치됐습니다. 박 장군에게 김중산 소령이 잡혀있는 장소 이 안에 있습니다. Malam harinya, kembali ke masalah asmara Mi-sun, dia ingin memeriksa HP suaminya, namun HP-nya malah terkunci dan membutuhkan kunci wajah. Setelah beberapa usaha, Mi-sun berhasil membuka HP dan mulai menyadap data yang ada. Namun, di saat yang sama Min-ho masuk ke kamar dan melihat Mi-sun yang terlihat mencurigakan. 야, 앉아서 지금까지? 너 내 핸드폰 가지고 뭐하냐? 미선아. 깜짝이야. Mi-sun pun terpaksa berpura-pura tidur sambil berjalan. Keesokan harinya Mi-sun kembali melanjutkan pencarian informasi. Di layar pengawasan CCTV, Mi-sun berhasil menemukan jejak Jung-san. Dia menyaksikan penculikan Jung-san oleh sekelompok pria dan mengejutkannya, salah satu dari mereka adalah Hejo.
Ternyata Hejo adalah pemimpin para koruptor di Kementerian Korea. Dan hubungan ini semakin membuat Misun bingung soal apa yang terjadi dengan suaminya dalam kasus ini. 이거 진짜 쉽지 않겠는데. 진입 완료. Di sisi lain, Kang Min-ho berhasil menyelamatkan Jung-san yang telah diculik. Dia pun segera membawanya ke sebuah klinik untuk mendapatkan perawatan. Setelah sampai di klinik, Jung-san mengungkapkan bahwa lokasi flash disk itu ada di basement rumahnya. 하나만 들어주십시오. 동결된 비자금 계좌가 있습니다. 제 안가 창천동 19-5. Basement itu selama ini menjadi tempat yang digunakan untuk mencari informasi dari Jenderal Kim. Namun, saat Min-ho akan pergi untuk mengambil flash disk itu, dia terkejut karena menemukan bahwa dokter di klinik itu adalah anak buah Hejo. 김종산 씨 상황이 참으로 애달프네요. Ketika dokter itu berusaha menghabisi Min-ho, namun Jung-san berjuang untuk melumpuhkan dokter itu demi menyelamatkannya. Sayangnya, Jung-san harus mengorbankan nyawanya. 무슨 소리야? 네 와이프 장이죠. 장유주는 과장님 전역하고 바로 사라졌는데. Di sisi lain, Min-ho langsung tancap gas menuju rumah Jung-san. Namun dalam perjalanan, sebuah truk menabraknya dengan keras. Kecelakaan itu terjadi sangat parah dan Min-ho terpaksa dilarikan ke rumah sakit demi mendapatkan perawatan darurat. Di sisi lain, Misun segera menuju ke rumah Hejo. Namun saat dia tiba, anak buah Hejo telah lebih dulu mengambil flash disk yang disimpan di brankas. Terpaksalah Misun harus adu ilmu dengan orang itu. 얘들 뭐야? Dalam aksi yang sengit, Misun berhasil merebut kembali flash disk itu dan terlibat baku tembak dengan si mafia. Di tengah baku tembak itu, Misun mencoba mengcopy isi flash disk dan berhasil menyalin data dari flash disknya. Dan segeralah dia mengirimkan ke HP Min-ho. Namun sayangnya, peluru Misun semakin menipis dan semakin terdesak. Sebelum mereka berhasil menghentikan Misun, dia pun langsung menghancurkan flash disknya. 내가 남 잘 되는 꼴을 못 봐서. Akhirnya, Misun dibawa ke markas Hejo. Dan saat dia tiba, pandangannya langsung tertuju pada tato yang menghiasi tubuh Hejo. Dalam sekejap, Misun menyadari bahwa Hejo adalah salah satu anak buah Jenderal Kim. Hejo pun mulai menyiksa dan menanyakan lokasi flash 그 disknya. 파일 어디로 전송했어? 뭐 그 안에 되게 중요한 거라도 들었나 봐. Namun, Misun tetap diam saja. Hejo pun segera menghubungi anak buahnya yang ternyata sudah berada di samping Min-ho. Sedangkan kondisi Min-ho kini terbaring lemah di rumah sakit. Hejo pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh Kang Min-ho dalam hitungan ketiga jika Misun tidak segera memberitahu. 지금부터 내가 셋 세면 박강무 그 자리에서 죽여. Saat Hejo mulai menghitung dan sampai di hitungan ketiga, Misun akhirnya memberitahu jika dia telah menghancurkan flash disknya dan mengcopy semua datanya ke HP Min-ho. 박강무 핸드폰에 있어. HP itu menyimpan data mengenai transfer uang sebesar 5 miliar won yang siap dipindahkan ke akun Bitcoin. 파일 확인했습니다. 죽여. Di sisi lain, Min-ho telah sadar dan dia membabi buta mengalahkan semua penjaga dengan ilmu kanugaranya itu. Setelah itu, dia langsung tancap gas menuju lokasi istrinya yang disekap. Di markas gangster itu, anak buah Hejo bersiap untuk menyiksanya. Namun tiba-tiba, sebuah mobil menabrak tembok tempat Misun ditahan. Dan orang itu ternyata adalah Kang Min-ho yang datang untuk menyelamatkan istrinya. Melihat tindakan suaminya yang selama ini dianggap sebagai bapak rumah tangga cupu, Misun hanya bisa terkagum-kagum jika suaminya ini ternyata sangatlah jantan. Akhirnya mereka pun berhasil melarikan diri. Namun anak buah Hejo mulai mengejar.
Minho pun menyuruh istrinya untuk menembak sebuah truk sedot WC dan dengan kemampuannya sebagai atlet tembak terbaik se-Asia, tentu saja dia bisa menembak selang truk dan membuat mobil pengejar pada berjatuhan. Setelah berhasil lolos dari pengejaran, Mi-sun masih kesal dengan suaminya. Dia pun mulai bertanya-tanya tentang masa lalu misterius Minho. Lalu Minho pun mulai cerita, jika dulu dia adalah bagian dari pasukan khusus yang sangat terlatih. Di sana, dia bertugas di bawah komando 2 orang yang sangat dia percayai. Mereka adalah Hae-jo dan Jung-san. Ketiganya telah melalui banyak misi berbahaya bersama. Namun setelah misi terakhir, Kang Minho memutuskan untuk meninggalkan tim. Ketika dalam perjalanan ke Polres, Mi-sun menerima panggilan dari anak buahnya yang saat itu juga berada di kantor polisi. Di lokasi itu, beberapa tentara sedang melakukan pemeriksaan dan anak buahnya berpura-pura mengaku mendapatkan telepon dari istrinya. Dia pun memberi kode Mi-sun agar tidak menuju kantor polisi. Dengan cepat Mi-sun menelpon anak buahnya yang lain dan meminta dia meninggalkan lokasi agar Mi-sun dan timnya bisa masuk ke dalam 내 사건 rumah. 현장에 있다며. 고 30분 뒤에 애들 데리고 좀 빠져라. 예, 알겠습니다. 지원 요청 들어왔다. Sesampainya di rumah, Mi-sun dan Minho pun bersiap. Mereka mulai mengeluarkan peralatan tempur yang disembunyikan di balik lemari. Minho mencoba melarang istrinya untuk ikut, tetapi Mi-sun menegaskan bahwa dia adalah juara kedua lomba menembak se-Asia. Dan karena itulah Minho akan membutuhkannya dalam pertempuran ini. 나 아시아 넘버 2야. Mereka pun berangkat menuju bekas markas pasukan khusus Angkatan Laut Korea. Sesampainya di sana, mereka melewati sebuah jalan rahasia di bawah gedung yang membuat Mi-sun tercengang. 여기서 길 잃어버리면 북한도 가겠다. 새길로 빠지면 있어? Saat Mi-sun dan Minho memasuki gedung, mereka menunjukkan keahlian luar biasa dalam bertarung. Dengan mudah, dia melumpuhkan para penjaga yang menghalangi jalan mereka. Mereka pun terus mencari dan akhirnya melihat Hae-jo yang sedang sibuk melakukan pemindahan sejumlah besar uang kripto yang dimiliki oleh antek-antek koruptor. Menyadari bahwa mereka harus menghentikan rencananya, Mi-sun dan Minho memutuskan untuk mematikan sumber listrik gedung yang langsung membuat panik karena gagal mentransfer uangnya. 뭐야? 빨리 확인해. 모두 초기화 상태입니다. Hae-jun pun langsung marah dan dia mulai menembaki anggota timnya sendiri karena transfer uang yang harus diulang. Saat dia berusaha menghubungi anak buahnya untuk minta bantuan, suara Minho lah yang menjawab. Dengan keterampilan bertarung mereka, Minho dan Mi-sun mulai menyerang. Mereka mengalahkan belasan penjaga yang mencoba menghentikannya. Namun, saat Hae-jun bersiap untuk melarikan diri dengan membawa harddisk berisi uang kripto senilai 50 miliar, granat asap tiba-tiba meledak di sekitar mereka. Di tengah kepanikan itu, Mi-sun dan Minho bergerak cepat, membunuh para penjaga satu persatu, dan kini Hae-ju pun terpojok. Dia lalu mencoba menembak secara brutal, tetapi malah membuat keadaan semakin merugikannya. Hae-jun pun akhirnya ditenangkan oleh 2 anak buahnya. Mereka berusaha melarikan diri dengan sebuah mobil. Tetapi Hae-jo tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya adalah Minho dan Mi-sun. Namun tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang dan menabrak Mi-sun dan Minho. 새끼라 그랬냐? Adu tembak pun tidak terelakkan. Minho saling adu tembak dengan anak buah Hae-jo dan perkelahian sengit pun terjadi. Dengan refleks yang cepat, Minho berhasil menembak tangan kanan Hae-jo. Tetapi meskipun terluka, Hae-jo berhasil melarikan diri ke dalam mobil dan melaju dengan cepat. Tanpa membuang waktu lama, Mi-sun dan Minho segera mengejar Hae-jo. Mi-sun pun dengan keahlian menembaknya berhasil menembak ban mobil Hae-jo. 나 아시아 넘버 2야. Dan ini tentu saja membuat mobilnya kehilangan kendali.
Di sisi lain, Misun berhasil merebut kembali harddisk yang berisi uang kripto. Dia juga berhasil mencegah Haeju melarikan diri lebih jauh. Setelah berhasil keluar dari gedung, mereka disambut oleh sejumlah tentara yang sudah menunggunya di luar. Mereka semua ditangkap termasuk Min-soo dan Min-ho. 당신들이 그토록 찾던 거예요. 형수님 정보사 특수요원 출신입니다. 대테러 진압니다. 암살이라는데요. 이제 쟤네 집에서 회식 못하는 거 아니야? Film ini diakhiri ketika 6 bulan kemudian kita melihat Misun dan Min-ho kembali beraksi. Dan kali ini mereka bekerja sama untuk menangkap pengedar narkoba yang telah meresahkan masyarakat. Kerjasama mereka pun semakin solid dan mereka saling melengkapi dalam setiap misi. Dan film pun tamat.